Dika, tadi Bapak bilang apa tentang peraturan ujian? Tidak boleh berbicara kan? Siapa yang suruh kamu bicara? Lah Pak, itu Lila aja boleh ngobrol, masa saya enggak sih? Lila itu anak pintar, jadi dia bebas melakukan apa aja. Paham gak kamu? Suka-suka Bapak dah. Nih Pak, saya udah selesai. Saya boleh pulang kan? Hahaha. Kamu yakin Dika sama jawaban kamu? Jangan mempermalukan diri kamu sendirilah dengan mengerjakan soal terburu-buru. Iya Dika, ini soalnya susah loh bagi orang sebodoh kamu. Bodoh amat lah, saya pamit dulu Pak. Permisi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi baru ya tentang kalkulus. Siapa yang sudah siap untuk pelajaran ini? Bagus, Lila, Dani, dan Rani. Saya yakin kalian udah siap. Mari kita mulai. Alah, mentang-mentang mereka semua yang duduk di depan anak pinter, anak yang kurang pinter sepertiku jadi tidak diperhatikan. Dasar guru pilih kasih. Dika, kenapa tuh? Muka lu kusut amat. Nih, mau kagak lu roti kacang ijo buatan mak gua? Patel, baik banget dah lu. Mau dong gua, lapar nih. Sama lagi males banget pelajaran Pak Arman. Pasti yang diperhatikan murid paling depan doang. Dika, jangan ngobrol. Kamu tuh udah bodoh. Bukannya belajar malah asing ngobrol aja. Lihat tuh teman-teman kamu yang duduknya di depan pada pintar-pintar. Pak, ini jawabanku bener gak Pak? Sebentar, coba Bapak cek dulu ya. Wah, kamu hebat Lila. Minta diturutin perintahnya, tapi yang diperhatikan cuma anak pintar. Bodoh amat lah, mending gue makan dulu. Nyam 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 nyam. Bau apa ya ini? Kayaknya bau makanan. Pak, si Dika makan di kelas Pak. Dika, sini rotinya. Kamu itu tidak boleh makan di kelas Dika. Nyam 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 nyam. Pak Arman mengajarkan materi dengan penuh semangat. Sesekali melirik ke arah siswa pintar dan memberikan pujian. Dika terlihat bingung dan frustasi. Gua bener-bener gak paham pelajaran ini, Patel. Pak, saya bisa tanya sesuatu nggak? Apa Dika? Cepat, jangan buang-buang waktu. Saya tidak mengerti bagian ini, Pak. Bisa dijelasin lagi nggak, Pak? Dika, coba tanya temanmu aja tuh. Saya harus melanjutkan pelajaran ini. Guru sialan, kalau begini gimana gue bisa pinter? Guru kok pilih kasih banget sih? Sialan, kok bisa ya ada guru kayak gitu? Giliran anak pinter aja diagung-agungkan. Gua anak yang gak pinter juga pengen bisa kali. Tuh guru gak pengertian banget sih. Gak selamanya anak bodoh itu bodoh ya. Mereka hanya kurang perhatian dari gurunya aja. Hei, kenapa lu terlihat sedih Dika? Ada masalah apa? Cerita dong sama gua. Kali aja kita bisa cari solusi bareng-bareng. Gua merasa tidak dianggap di kelas. Pak Arman selalu lebih memperhatikan anak-anak pintar dan mengabaikan kita yang kesulitan. Untuk apa dia masuk ke kelas cuma mengajarkan anak-anak yang pintar? Kenapa nggak sekalian aja bikin kelas private? Iya benar, gue juga merasakannya. Tapi kita tidak boleh menyerah Dika. Kita harus buktikan bahwa kita juga bisa. Kita itu nggak bodoh. Kita cuma kurang bimbingan aja dari Pak Arman itu. Gimana kalau sekarang kita pergi ke perpus, lalu kita belajar bareng? Bagus juga sih ide lu. Kalau belajar bareng kan enak ya. Misalnya ada yang nggak ngerti dan lu lebih ngerti, atau sebaliknya kita bisa saling berbagi pemahaman. Kuy, OTW lah ke perpustakaan. Rina, kita mau cari buku apa ya di sini? Ya, cari buku MTK lah. Lu kan mau balas dendam ke Pak Arman dan membuktikan kalau anak bodoh itu tidak bodoh, melainkan kurang perhatian dari gurunya aja. Iya kan? Iya juga sih. Gua setuju sama lu. Ya udah kalau gitu, biar gua ambil beberapa buku MTK dulu. Gua tahu buku apa yang harus kita pelajari. Gua bawa buku-buku ini, mungkin bisa membantu kita belajar lebih baik. Terima kasih ya Rina. Gue benar-benar ingin membuktikan bahwa kita juga punya potensi. Ada anak bodoh yang pura-pura jadi pintar. Ngapain lu berdua sosokan megang buku? Percuma, kalian itu bodoh. Mau belajar kayak gimana juga nggak bakal bisa pintar. Kita para anak pintar juga selalu dikasih perhatian sama Pak Arman. Bahkan saat malam kita selalu belajar bersama di rumahnya. Jangan ngarep deh kalian bisa masuk circle orang pintar.
Ups, maaf ya, bukunya jatuh sendiri. Ah! Sombong amat, mentang-mentang pinter. Lihat aja lu, gue bakal buktiin kalau gue juga bisa pinter. Udah Dika, udah. Sabar, sabar. Sekarang kita fokus belajar aja yuk. Hari ujian tengah semester telah tiba. Siswa-siswi sedang mengikuti ujian tengah semester. Dika terlihat fokus dan berusaha menjawab setiap soal dengan teliti. Sementara Pak Arman mengawasi ujian dengan serius. Ayo anak-anak, jawab soal ujiannya dengan benar. Soal-soal yang Bapak buat ini sudah sesuai dengan apa yang pernah kalian pelajari. Jika kalian belajar, kalian pasti bisa menjawabnya dengan mudah kok. Pak Arman, aku yakin bisa dapat nilai 100 di ulangan tengah semester ini. Ya pasti dong, kamu kan anak kebanggaan Bapak. Kamu tuh anak pintar. Soal seperti ini mah sangat mudah bagi kamu. Tapi bagi anak bodoh yang malas belajar, yang duduk di barisan belakang sana tuh, soal seperti ini tuh sangat sulit bagi mereka. Ah, iya dong Pak, kan otak mereka mah belum sampai ke sana. Ah, Lila, jangan mentang-mentang pinter ya, lu bisa sombong. lah, suka-suka gua lah. Gua sombong wajar karena pintar. Lah lu sosokan ngatur, apa yang mau dibanggain? Dika, tadi Bapak bilang apa tentang peraturan ujian? Tidak boleh berbicara kan? Siapa yang suruh kamu bicara? Lah Pak, itu Lila aja boleh ngobrol, masa saya enggak sih? Lila itu anak pintar, jadi dia bebas melakukan apa aja. Paham gak kamu? Suka-suka Bapak dah. Nih Pak, saya udah selesai. Saya boleh pulang kan? Hahaha. Kamu yakin Dika sama jawaban kamu? Jangan mempermalukan diri kamu sendirilah dengan mengerjakan soal terburu-buru. Iya Dika, ini soalnya susah loh bagi orang sebodoh kamu. Bodoh amat lah, saya pamit dulu Pak. Permisi. Lah, tuh anak malah baper. Ah! Hari ini saya akan membagikan hasil ujian kalian. Saya sangat terkesan dengan beberapa siswa yang menunjukkan peningkatan luar biasa. Dika, nilai kamu sangat baik kali ini. Selamat, kamu benar-benar telah bekerja keras. Kamu mendapat nilai sempurna di ujian tengah semester ini. Terima kasih Pak. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa. Saya bukan anak bodoh Pak, tapi saya cuma kurang diperhatikan saja sama Bapak. Bapak harus belajar bahwa semua murid itu harus mendapat perhatian yang sama. Jangan tutup potensi mereka dengan cuek terhadap mereka Pak. Tahu apa kamu? Jangan sok tahu ya. Saya sudah 10 tahun mengajar. Saya jauh lebih paham dari kamu. Anak kemarin sore aja belagu. Terserah Bapak aja deh. Kalau Bapak tidak ingin mendengarkan apa keluhan dari para murid, saya yakin karir Bapak akan terancam. Wah Rina, selamat, kamu juga mendapat nilai sempurna sama seperti Dika. Tapi untuk Rina dan Dika, jangan senang dulu. Kalian itu hanya hoki, bisa mendapat nilai sebagus ini. Cuma hoki aja bangga. Ingat ya Dika, Rina, circle orang pintar itu bukan levelnya kalian. Yang ada nanti kalian malah ngebul otaknya karena nggak paham sama pelajaran orang pintar. Loh, ini siapa ya yang menelpon aku malam-malam begini? Coba aku angkat dulu deh. Pak Arman, saya perlu bicara dengan Anda. Ada keluhan dari beberapa orang tua siswa tentang metode pengajaran Anda. Keluhan? Apa yang salah, Bu? Jadi begini Pak Arman, mereka merasa anak-anaknya tidak mendapatkan perhatian yang cukup karena Anda terlalu fokus pada siswa-siswi pintar. Ini masalah serius yang harus kita tangani. Saya mengerti Bu Kepsek, saya akan memperbaikinya. Kamu tahu Pak Arman, ini masalah benar-benar serius. Jangan sampai peristiwa ini viral di media sosial. Jika sampai viral, maka karir saya akan terancam. Bukan hanya karir saya, kamu juga akan saya pecat dari guru di sekolah ini. Kamu mengerti Pak Arman? Iya Bu Kepsek, maafkan saya. Ini murni kedeledoran saya. Saya akan merubah cara mengajar saya.
Alah, enak aja Bu Kepsek bisa ngatur-ngatur saya begitu. Saya sudah 10 tahun mengajar dan sudah berpengalaman. Untuk apa saya perhatikan anak bodoh di kelas? Buang-buang waktu. Lebih baik saya memaksimalkan waktu saya untuk mengajari murid pintar. Saya yakin metode belajar saya ini akan membuat anak pintar ini menjadi lebih pintar. Daripada saya harus membuang waktu untuk mengajari anak bodoh itu. Udahlah, gak usah dipikirin. Mending aku pulang aja. Bodoh ya tetap aja bodoh, tidak akan menjadi anak pintar. Tuh kan, mau turun hujan. Sebaiknya aku harus cepat bergegas pulang. Ini cuma perasaanku atau gimana ya? Kok ini berasa gak nyampe-nyampe ke rumah sih? Mana udah ngantuk banget lagi. Wah. Woi, bawa motor yang bener. Bawa motor udah kayak orang gak punya otak. Bikin celaka orang aja. Pulang aja lu, gak usah bawa motor. Bikin orang celaka tahu. Dasar bodoh. Lah, lu tuh bawa truk ngebut-ngebut banget. Ya elah, mau kemana sih bang? Santai aja. Wah, ini orang gak waras sih. Dia yang salah, dia yang marah. Aduh, hampir aja aku celaka. Emang salah aku sih itu, soalnya udah ngantuk banget nih. Kayaknya ini udah mau sampai deh. Lanjut jalan lagi deh. Duh, masih ngantuk banget nih. Kok gak nyampe-nyampe ya? Wah. Woi, awas woi. Woi, awas woi. Hah? Kok tiba-tiba ada gerobak nasi goreng sih? Tidak. Pak, kenapa bisa begini sih Pak? Bapak kan kalau bawa motor selalu safety, selalu aman, gak pernah aneh-aneh. Kenapa sekarang malah begini Pak? Bu, Bapak ada di mana Bu? Apa yang terjadi sama Bapak ini? Ini kaki Bapak kenapa ya Bu? Bapak habis kecelakaan setelah pulang aja dari sekolah. Dokter harus mengambil tindakan untuk mengamputasi kaki Bapak. Ya ampun Bu, maafkan Bapak ya. Gara-gara Bapak Ibu jadi khawatir begini. Bapak menyesal Bu telah menjadi guru yang zalim. Bapak cerita ya sama ibu ya, kenapa Bapak bisa jadi begini? Maaf ya Bu, Bapak stres karena di sekolah lagi ada masalah. Selama ini Bapak selalu pilih kasih dengan anak murid, selalu mengutamakan anak yang pintar daripada anak yang kurang pintar. Betul Bu, Pak Arman mengalami stres berlebihan yang menyebabkan penurunan kesehatan. Ia perlu istirahat total dan mengurangi tekanan pekerjaan, sekaligus menunggu luka amputasi di kakinya pulih. Apa yang harus dilakukan agar suami saya cepat pulih, dokter? Pastikan ia mendapat dukungan emosional dan menjaga pola hidup sehat. Ini penting untuk pemulihannya. Kalau begitu saya tinggal dulu ya, Ibu, Bapak. Maafkan suamimu ini ya Bu. Bapak sudah melupakan tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru. Harusnya Bapak membuat semua murid merasakan kepedulian dari sosok guru dengan level yang sama. Ini Bapak malah membuat berat sebelah Bu. Sudah Pak, yang penting Bapak sembuh dulu. Setelah itu Bapak bisa memperbaiki kesalahan Bapak. Beruntung Allah kasih Bapak kesempatan kedua. Setelah kejadian naas tersebut, Pak Arman duduk di kursi, merenungi semua kejadian yang telah menimpanya. Ia mulai menyadari kesalahannya dalam mengajar dan dampak pilih kasihnya terhadap siswa-siswi. Saya telah bersikap tidak adil kepada siswa-siswi saya. Saya harus memperbaiki kesalahan ini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Assalamualaikum Pak Arman. Waalaikumsalam. Nak Dika, terima kasih ya sudah jadi anak kritis yang berani mengingatkan Bapak dalam mengajar. Terima kasih juga sudah menyadarkan Bapak bahwa tidak ada murid yang bodoh. Semua murid punya kemampuannya masing-masing. Iya Pak, sama-sama. Manusia memang tempatnya salah. Yang membedakan manusia satu dengan yang lain adalah apakah manusia tersebut mau belajar setelah musibah menimpa Pak. Ini Pak, ada sedikit dari saya. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih banyak ya nak. Walaupun kamu bukan anak yang Bapak anggap pintar, tapi kamu punya kepedulian yang tinggi. Anak-anak kebanggaan Bapak di kelas belum ada yang menjenguk Bapak. Mungkin mereka juga tidak peduli karena berpikir apa untungnya bagi mereka menjenguk Bapak. Lebih baik mereka belajar kan daripada buang-buang waktu. Orang pintar belum tentu beradab, dan orang beradab sudah pasti pintar Pak. Buat apa pintar tapi sombong? Tidak ada gunanya untuk masyarakat Pak. Semoga kamu menjadi anak yang sukses ya Dika. Bapak bangga sama kamu. Maafkan semua kesalahan Bapak. Ya Pak, Dika maafkan.
Selamat pagi anak-anak. Saya ingin meminta maaf kepada kalian semua. Saya telah bersikap tidak adil dan mengabaikan beberapa dari kalian. Mulai sekarang saya berjanji akan memberikan perhatian yang sama kepada setiap siswa-siswi di kelas. Loh, Pak, nggak adil dong. Masa anak yang bodoh disamakan sama anak yang pintar? Yang ada jatah belajar kami dan interaksi dengan Bapak berkurang dong. Saya nggak terima ya kalau begini. Saya mau Pak Arman hanya mengajari kami si anak pintar. Lila, pintar atau bodoh itu relatif ya. Tergantung sejauh mana kamu mau menukar waktu bersantai dengan belajar secara serius. Kalau begini caranya, jangan kaget ya Pak kalau nanti piala yang biasa dibawa pulang anak pintar di sekolah ini berkurang drastis. Itu semua akan menjadi salah Bapak. Lu tuh diajarin sopan santun gak sih? Percuma sekolah tinggi-tinggi tapi gak punya adab sopan santun. Diam lu anak bodoh. Sopan santun hanya pantas diberikan untuk mereka yang lebih sukses dan pintar daripada saya. Kalau belum sukses ya nggak usah dihormati, karena nggak guna juga. Gua seneng Pak Arman akhirnya berubah. Sekarang kita semua punya kesempatan yang sama ya. Iya, kita hanya perlu terus berusaha dan tidak pernah menyerah. Masa depan adalah milik kita, para generasi muda yang pantang menyerah. Iya, jadi perlu diingat ya, bodoh itu tidak ada. Semua murid punya kemampuannya masing-masing. Ada apa sih? Ikutan lah kalau bagi-bagi duit. Apaan sih Patel? Kita cuma lagi seneng kalau Pak Arman berhasil sembuh dari penyakit hatinya. Katanya sih dia mau balas budi atas kejadian ini. Ada murid Bapak. Semuanya Bapak sadar kalau bodoh itu bisa dirubah. Begitupun seseorang yang bodoh, tergantung bagaimana mereka berkorban untuk mencapai kepintaran yang hakiki. Selamat ya Dika dan Rina. Tenang aja Pak Arman, semua kesalahan Bapak sudah kami maafkan kok.